Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin, 40 hadis tentang tauhid. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas Al-Hadis As-Sabi'u wal-Ishrun, hadis yang ke-27. Kita baca qala al-muallif. Jadi hadis yang ke-27 ini tema utama tentang cinta Allah. Ya, materi utama tentang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibrilah." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala jika mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, hamba yang satu ini. Fa ahibbahu, maka cintailah olehmu wahai Jibril orang ini. Fa yuhibbuhu Jibrilu, maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Thumma yunadi Jibrilu fis sama'i. Kemudian malaikat Jibril menyeru, memanggil penduduk langit. Berkata di langit, "Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuhu." Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, hamba yang satu ini. Fa ahibbuhu, cintailah oleh kalian wahai penduduk langit orang satu ini. Fa yuhibbuhu ahlus sama'i, maka seluruh penghuni langit mencintai hamba tersebut. Wa yudha'u lahu al-qabul fil ard, maka Allah meletakkan untuk orang ini penerimaan di muka bumi. Allah jadikan orang tersebut diterima di muka bumi, dicintai penduduk bumi. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang agung, luar biasa ini. Luar biasa kalau kita mau merenungkan ini. Jadi Allah itu kalau mencintai hamba, Allah panggil malaikat Jibril dan Allah berkata, "Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbahu." Wahai Jibril, aku cinta sama hamba ini, maka wajib olehmu untuk mencintainya. Maka malaikat Jibril pun mencintai hamba tersebut. Tidak cukup di situ, Jibril berkata ke penduduk langit, ya, "Innallaha ahabba fulanan fa ahibbuhu." Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai hamba ini. Fahibbuhu, maka cintailah hamba ini. Fayuhibbuhu ahlus sama'i, maka seluruh penduduk langit mencintai hamba tersebut. Kemudian Allah jadikan orang ini diterima di muka bumi. Muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari Muslim. Subhanallah ya. Itulah fadilah seorang dicintai Allah. Allah cinta kepadanya. Allah instruksikan kepada Jibril untuk mencintainya. Dan Jibril menginstruksikan kepada malaikat-malaikat yang di langit untuk mencintainya. Kemudian Allah meletakkan penerimaan orang yang diterima di muka bumi. Subhanallah, itu luar biasa ya. Fadilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Pelajaran yang pertama,
mahabbatullah lil abdi atau isbat sifatil mahabbah lillah. Ya, menetapkan adanya sifat cinta bagi Allah. Ya, hadis ini menunjukkan Allah memiliki sifat yaitu cinta. Ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang tobat dan Allah mencintai orang yang bersuci. Ini berarti Allah memiliki sifat yaitu cinta. Wajib kita imani. Fallahu yuhibbul mu'minin. Allah mencintai orang yang beriman. Dan seterusnya. Jadi Allah punya sifat mahabbah atau cinta. Kemudian bagaimana kalau ada seorang hamba mahabbatul abdi li rabbi, mahabbatul abdi li rabbihi. Mahabbatullah fardun ala kulli muslim. Mencintai Allah itu wajib atas setiap muslim. Wa yambahi an takuna hadhil mahabba fawqa kulli mahabba. Dan seharusnya cinta kepada Allah itu di atas cinta seluruh makhluk yang ada. Wa mahabbatullah ta'ala min asli sa'ada wa ra'siha. Mencintai Allah adalah pondasinya kebahagiaan dan kepalanya kebahagiaan. Wala yuhibbu lidzatihi illallah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang tidak mencintai dirinya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwatal iman, kita harus mencintai Allah. Ya. Sebelum saya terangkan bagaimana cara kita mencintai Allah, nanti saya terangkan itu. Tapi sebelumnya kita akan membahas mahabbatu ghairillah. Bagaimana hukumnya mencintai selain Allah? Cinta anak, cinta istri, cinta pekerjaan. Atau cinta-cinta lain kepada selain Allah. Bagaimana hukumnya? Mahabbatu ghairillah. Mencintai selain Allah itu ada 3 macam. Ya, terperinci. Saya ulangi. Mahabbatu ghairillah tangqasimu ila aqsam. Mencintai selain Allah, cinta kepada selain Allah itu macamnya ada 3. Yang pertama al-mahabbah asyirkiyah. Cinta yang syirik, yang tidak boleh, yang haram, syirik. Seperti mahabbatul makhluk ka mahabbatillah. Seperti mencintai makhluk sama ketika dia mencintai Allah. Menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal cinta. Cintanya kepada makhluk sama dengan cintanya kepada Allah. Apalagi lebih mencintai makhluk daripada Allah. Ini adalah mahabbah yang syirik yang tidak diperbolehkan. Ya, itu tidak diperbolehkan. Mencintai ya hal-hal yang bersifat menduakan Allah. Ya, mengaku cinta Allah tapi masih pergi ke tempat keramat, menganggap tempat keramat ini bisa mendatangkan manfaat dan madharat dan mencintainya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini al-mahabbah asyirkiyah, cinta yang bernilai kesyirikan. Kemudian yang nomor 2 al-mahabbah al-muharramah, cinta yang haram tapi nggak sampai syirik. Yani antadfa'aka al-mahabbah ila fi'lil muharram atau tarkil wajib. Yaitu yang mana cinta ini menyebabkan seseorang melakukan hal yang diharamkan Allah atau meninggalkan kewajiban. Saking cintanya sama istri, dia dipaksa untuk kerja sampai dia, ya karena saking cintanya takut cerai, akhirnya dia korupsi agar bisa membahagiakan istri dan seterusnya. Jadi cintanya kepada istri sampai membuat dia melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Maka ini syirk al-mahabbah al-muharramah. Yang nomor 2, enggak sampai syirik tapi ini terlarang, ya. Kemudian yang nomor 3 al-mahabbah at-tabi'iyah. Cinta yang natural, yang boleh, yang tidak mengapa. Seperti kamahabbati ta'am. Seorang senang tidur, senang keluarga, senang anak, senang istri, cinta anak ini maftur.
Al-mahabbah al-maftur 'alaiha al-insan. Itu cinta yang merupakan fitrah manusia. Maka ini tidak mengapa ya. Tidak mengapa asalkan tidak berlebih-lebihan. Kemudian ikhwatal iman. Tadi dikatakan dalam hadis ini, Bukhari Muslim ini. Jadi kalau Allah cinta kepada hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Dan Allah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku cinta hamba ini. Kau harus mencintainya. Maka malaikat Jibril mencintainya. Kemudian malaikat Jibril menyeru kepada penduduk langit. Wahai penduduk langit, Allah mencintai hamba ini. Maka cintailah ia. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba tersebut. Kemudian Allah menjadikan hamba ini diterima di muka bumi. Luar biasa. Nah terus bagaimana cara kita agar memperoleh cintanya Allah? Agar kita dicintai Allah. Kalau kita mengaku cinta Allah itu nggak usah diomongkan. Semua orang dari Maroko sampai Merauke, semua orang Islam mengaku cinta Allah. Tidak ada yang nggak ngaku cinta Allah. Tetapi sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Yang menjadi pokok permasalahan bukan kamu mencintai. Tapi masalahnya adalah apakah kamu dicintai? Apakah kamu dicintai? Lah bagaimana cara kita agar mencintai dan dicintai Allah? Ya. Ada beberapa cara untuk menggapai cinta Allah. Yang pertama, at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah. Menjernihkan tauhid hanya kepada Allah. Itu kalau ingin dicintai Allah. Gantungkan semua harapanmu kepada Allah. Bertawakal dan bersandar hanya kepada Allah. Itu yang mengundang cinta Allah. Mana dalilnya? Surat Ali Imran ayat 159. Ali Imran 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faida azamta," kalau engkau bertekad, bersungguh-sungguh, "Fatawakkal 'ala Allah," maka bertawakallah hanya kepada Allah. Bersandarlah hanya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Jadi kalau ingin dicintai Allah, jadilah orang yang bertawakal, bersandar kepada Allah. Dan balasan bagi orang yang bertawakal ini tidak diberikan kepada selain orang yang tawakal. Balasan Allah yang diberikan kepada orang yang tawakal, bersandar hanya kepadanya, tidak diberikan kepada selain orang tawakal. Apa itu? Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Itu balasan bagi orang yang tawakal. Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Dalam hadis yang sering saya sampaikan termasuk di tempat ini, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa di antara umatnya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Para sahabat bertanya-tanya, siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab? Kata Nabi, mereka itu 4 orang. Perhatikan, 4 orang ini siapa saja? Bukan 4 orang ya, cirinya ada 4. Yang pertama, humul ladina la yastarkun, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, dan orang yang tidak takut dengan nasib sial. Tatoyur. Yang nomor 3, wala yaktawun, dan tidak berobat dengan besi yang dipanaskan. Yang nomor 4, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, intinya yang terakhir, intinya tawakal. Kenapa kok tidak minta diruqyah? Karena tawakal. Kenapa kok tidak bertatoyur, tidak takut dengan nasib sial? Karena bertawakal. Kenapa kok tidak berobat dengan besi yang dipanaskan? Karena bertawakal. Jadi intinya 4 ini tawakal. Lah balasan orang yang tawakal itu dicintai Allah. Dalilnya surat Ali Imran 159. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang tawakal. Dan balasannya adalah yadkhulunal jannah bila azab wala hisab. Masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Jadi kalau ingin masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, syaratnya harus bersandar, bertawakal, memurnikan tauhid dengan sebenar-benarnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kalau ingin dicintai Allah, selain memurnikan tauhid, maka langkah yang kedua kalau ingin dicintai Allah, kita harus berittiba kepada Rasulullah. Mana dalilnya? Surat Ali Imran ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu. Katakan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, wahai umatku, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kalau kalian umatku ngaku cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Kalau kalian mengikuti Rasul, yuhbibkumullah, Allah akan cinta kepadamu. Jadi kalau ingin dicintai Allah, yang pertama kali kan bertawakal, memurnikan tauhid, tauhidnya bersih hanya untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, fattabi'uni, fattabi'ur rasul, ikutilah Rasul, beritibaklah kepada Rasul. Teladanilah Rasul. Kalau kalian bisa itibak kepada Rasul, yuhbibkumullah, Allah baru cinta kepadamu. Jadi kalau ingin dicintai Allah, harus beritibak kepada Rasulullah. Itulah ya. Dan itibak kepada Rasulullah itu poinnya ada 4 penting. Anda dikatakan itibak kepada Rasul, mengikuti Rasul kalau Anda melakukan 4 hal. Sebelum melakukan 4 hal ini, Anda belum dikatakan pengikut itibak kepada Rasul. Belum. Harus lakukan 4 hal ini dulu, Anda dikatakan pengikut Rasul. Apa saja 4 itu? Yang pertama, at-tasdiqu fima akhbar. Engkau harus membenarkan setiap beritanya Nabi. Kalau Nabi memberitakan nanti pada hari kiamat, ada ini, ada itu, ada sirat, ada mizan, wajib kita imani. Kalau sampai kita menolak beritanya Nabi, berarti kita belum beritibak kepada Nabi. Harus membenarkan beritanya Nabi. Nabi mengatakan jika ada lalat masuk ke gelas, maka celupkan sekalian karena lalat itu salah satu sayapnya ada racunnya, sayap yang lain ada penawarnya. Maka celupkan terus buang lalatnya. Tidak apa-apa, airnya bisa dipakai. Nah ini hadis sahih, wajib diterima. Kalau kita menolak ini berarti menolak beritanya Nabi. Kalau kita menolak beritanya Nabi berarti kita belum beritibak kepada Nabi. Yang nomor 2, imtithalu ma'amar, menjalankan perintahnya Nabi. Ta'atuhu fi ma'amar, mentaati perintah Nabi. Ini nomor 2, kalau ngaku pengikut Nabi, itibak kepada Nabi, maka yang nomor 2, ta'atuhu fi ma'amar, menjalankan perintah Nabi. Perempuan suruh jilbaban, jilbaban. Ada perempuan sholat 5 waktu tapi gak pernah pakai jilbab. Ngaku umat Nabi, padahal konsekuensi mengaku umat Nabi yang nomor 2 mentaati perintahnya. Perintahnya Nabi suruh jilbaban. Laki-laki suruh untuk memelihara jenggot. Laki-laki disuruh sholat jamaah. Misalnya. Laksanakan. Taati perintah Nabi. Suruh berbakti. Ya. Nomor 3, wajtinabu manaha anhu wazajar, meninggalkan larangan Nabi. Nabi melarang kita ya riba, ya kita tinggalkan riba. Itu bentuk bahwa kita ini itibak ke Nabi. Rasulullah melarang kita untuk membuka aurat, ya kita harus tutup aurat. Rasulullah melarang kita memakai pakaian di bawah mata kaki, ya kita lakukan dengan mengangkat pakaian di atas mata kaki. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 4, wa alla yu'badallah illa bima syara'a, kita enggak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi, nggak boleh buat aturan sendiri. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun, barang siapa beramal tidak di atas perintah Nabi, tertolak. Jadi kalau ingin dicintai Allah, menurut surat Ali Imran ayat 31, kalau ingin dicintai Allah, kita harus beritibak ke Nabi. Kalau kita sudah beritibak ke Nabi, baru Allah cinta kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kepada umatmu Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul. Kalau kalian mengikuti Rasul, yuhbibkumullah, Allah baru cinta kepada kalian. Lah, kita kalau ingin dicintai Allah, harus itibak kepada Rasul. Tapi kita nggak bisa itibak kepada Rasul, kecuali harus melakukan 4 hal ini. Membenarkan beritanya Nabi, menjalankan perintahnya Nabi, menjauhi larangan Nabi, dan beribadah sesuai dengan syariat Nabi.
Kalau 4 ini dilakukan, berarti Anda memang orang yang mengikuti Nabi dan berhak untuk dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nomor 2, cara mendapat cinta Allah, beritibak kepada Nabi. Yang nomor 3, cara mendapatkan cinta Allah adalah at-taubah wa tatahhur. Kalau ingin dicintai Allah, sering-seringlah tobat dan sering-seringlah bersuci. Tobat mensucikan hati, toharo mensucikan badan. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan Allah mencintai orang yang bersuci. Berarti suci lahir, suci batin. Tobat mensucikan hati, bersuci mensucikan jasmani. Berarti kalau ingin dicintai Allah harus bersih lahirnya, bersih batinnya. Surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian selanjutnya, kalau ingin dicintai Allah, yang nomor 4 syaratnya atau kiatnya harus menjadi orang yang sabar. Dalilnya surat Ali Imran 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Jadi kalau ingin dicintai Allah, jadilah orang yang sabar. Dan sabar itu ada 3 tempatnya. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kita berpuasa ini butuh sabar. Ya. Itu yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar tidak judi, sabar tidak zina, sabar tidak minum minuman keras. Butuh sabar. Dan yang nomor 3, sabar ketika mendapat ujian. Itu ya. Jadi sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar ketika menghadapi ujian, musibah, dan cobaan. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor berapa sekarang? Nomor 5 ya. Nomor 5. Cara untuk dicintai Allah, menggapai cinta Allah. Yang nomor 5. As-salatu ala waqtiha wa birril walidain wal jihad fi sabilillah. Berarti ini nomor 5, 6, 7. Ya, nomor 5 sholat tepat waktu, nomor 6 bakti sama orang tua, nomor 7 jihad fi sabilillah. Ya, hadisnya jadi 1. Ada seorang sahabat yang bertanya, Abdullah bin Mas'ud bertanya ke Rasul, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah." Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Amalan yang dicintai Allah itu apa saja? As-salatu ala waktiha, solat tepat pada waktunya. Enggak teledor. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kalau ingin dicintai Allah, solat tepat waktu, bakti kepada orang tua. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Al-jihad fisabilillah, berjuang, berjihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Itu yang nomor 5, 6, 7. Kemudian yang nomor 8. Untuk mendapatkan cinta Allah, jadilah orang yang memiliki rasa malu. Karena rasa malu itu mengundang cinta Allah. Tapi nek uang ora duwe isin, gak duwe isin, rai gedek kata orang Jawa, Allah gak seneng sama orang kayak gitu. Innallaha ta'ala khayyun sitir. Allah itu zat yang maha pemalu dan maha menutup. Yuhibbul haya was sitar, dan Allah mencintai sifat malu. Allah itu senang kalau ada orang malu. Karena orang malu itu baik. Malu itu baik. Ya, maka sekarang ini malu itu mahal. Wanita-wanita kaum muslimin hilang malunya. Joget-joget di depan TikTok. Apa itu namanya? Joget-joget. Gak ada rasa malunya. Malu ini adalah barang mahal miliknya wanita yang hilang sekarang ini. Sifat malu itu. Al-haya'u itu minal iman. Al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu itu bagian dari iman. Kalau hilang malunya, ya bagian iman pun ikut hilang. Makanya harus menumbuhkan sifat malu ya.
Itu ya. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman, yang nomor berapa berarti sekarang? Nomor 9. Orang yang dicintai Allah adalah orang yang berbuat adil. Orang berbuat adil akan dicintai Allah. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 42. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Jika kamu menghukumi, maka hukumilah dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nomor 9 nih, kalau mau dicintai Allah, jadilah orang adil. Terutama yang diberi jabatan. Harus adil. Adil itu artinya tidak zalim. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Kemudian ikhwatal iman yang nomor 10 sampai nomor 10 saja. Ya sebenarnya masih banyak. Saya cukupkan sampai nomor 10. Yaitu cara dicintai Allah adalah al-ihsan. Berbuat baik kepada orang. Ya. Wa ahsinu, dan berbuatlah baik. Dan kalian hendaklah berbuat baik. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Baqarah ayat 195. Dalam surat Ali Imran 148, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik kepada Rasul. Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada hewan. Semua itu ada hisabnya. Semua ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Kalau ingin dicintai Allah, lakukan hal-hal tersebut. Dengan cinta Allah itu kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luas. Ikhwatal iman, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.